pastikan Horeca ini mematuhi aturan dalam pengelolaan sampah. Kami akan terbitkan surat peringatan. Jika surat peringatan itu masih dicuekin, kita akan hentikan surat penghentian sanksi administrasi, dan 401 entitas tersebut kami akan ancam dengan pasal 114. 41% sampah di Badung berasal dari Horeca. Siap-siap, aturan baru makin ketat. Pemerintah Kabupaten Badung resmi memperketat pengelolaan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe atau Horeca. Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa, saat koordinasi dan evaluasi percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di sektor pariwisata yang berlangsung di Balai Budaya Girinata Mandala, Puspem Badung, Kamis 7 Mei 2026, menegaskan pelaku usaha wajib memilah sampah dari sumbernya. Sampah organik tidak boleh lagi dibuang ke TPA, tapi harus diolah sendiri, seperti jadi kompos atau pakan maggot. Tak hanya itu, penggunaan plastik sekali pakai juga wajib dikurangi secara nyata dan berkelanjutan. Setiap usaha juga harus punya sistem pengelolaan sampah yang terverifikasi dan disiplin melaporkan data. Karena data akurat jadi kunci kebijakan yang tepat sasaran. Bahkan, pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sektor Horeca adalah kekuatan sekaligus tantangan terbesar kita dengan jumlah mencapai 33.739 unit usaha, cukup besar sekali. Sektor ini menjadi motor ekonomi Badung, namun juga menjadi kontributor signifikan terhadap timbulan sampah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama, kumpul, angkut, buang, sampah tidak hilang, hanya berpindah tempat. Oleh karena itulah saya tegaskan pada kesempatan ini yang pertama, seluruh hotel, restoran, dan kafe wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber. Ini penting saya sampaikan, wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber. Yang kedua, sampah organik wajib diolah di tempat masing-masing. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, salah satu ada alat, ada somia, ada beberapa juga tadi, ternyata itu bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Sampah organik wajib diolah di tempat masing-masing dan tidak boleh dibuang ke TPA. Saya tegaskan tadi, tidak boleh dibuang ke TPA. Yang ketiga, wajib mengurangi plastik sekali pakai secara nyata. Wajib mengurangi plastik sekali pakai secara nyata. Dan yang keempat, wajib memiliki sistem pengolahan sampah yang jelas dan terverifikasi. Berarti apa yang sudah dilakukan salah satu, saya lihat Pohe Potato Head sudah melakukan pengolahan sampah secara mandiri, dan ada beberapa juga unit usaha yang ikut gabung. Saya kira kalau semua usaha-usaha yang ada di Badung nih, yang ada di sektor pariwisata ini melakukan seperti itu, saya kira persoalan sampah ini dalam rentang waktu ini saya bisa selesai. Sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur, kita jangan menunggu lagi 31 Juli lagi. Kita harus tuntas. Karena salah satu isu tantangan kita terkait dengan keberlanjutan pariwisata dalam soal sampah ini. Dan yang kelima, seluruh pelaku usaha wajib mengisi data pengolahan sampah secara lengkap. Tanpa data, tentu kebijakan tidak akan tepat sasaran. Dan perlu saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sanksi diberikan kepada yang tidak patuh. Ini kita serius ini. Maka hari ini juga Gakum datang. Ini kita menunjukkan tidak hanya sekedar pembinaan, pengawasan, tapi kita akan langsung paralel, inline kita akan langsung melakukan penegakan hukum, terutama terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Bahkan pemerintah Kabupaten Badung selain memberikan sosialisasi dan edukasi, juga telah melakukan pengawasan dengan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengolahan sampah di bidang Horeca. Berdasarkan hasil pengawasan dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 300 usaha kegiatan Horeca yang diawasi. Ini 300 usaha yang sudah menjadi pemantauan daripada Gakum Lingkungan Hidup. Dan telah dikeluarkan sanksi administratif paksaan pemerintah sebanyak 48 usaha atau kegiatan. Jadi ini benar-benar kita serius, tidak
hanya anak-anak dayayang, tentu akan dibarengi dengan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum bagi pelanggar pengelolaan sampah seperti membuang sampah liar, tidak memilah sampah, atau melakukan pembakaran sampah juga masif dilaksanakan setiap hari Jumat, melibatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Pak Gubernur, setiap hari Jumat seluruh ASN di Badung ini turun. Walaupun saya tahu hari Jumat itu kan kita sekarang 4 hari kerja, Pak, tapi hari Jumat kita jadikan hari yang kelima untuk survei ke lapangan. Dan sekarang bukan hanya kita melakukan edukasi, tapi juga langsung kita akan berikan penegakan-penegakan. Karena kita berharap target deadline 31 Juli ini kita akan bisa capai di Badung ini. Sanksi tegas menanti bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, sebanyak 41% sampah di Badung berasal dari Horeca. Dan ironisnya, hasil pengawasan menunjukkan 100% belum taat aturan. Terhadap para pengelola Horeca yang tidak mengindahkan atau menindaklanjuti rekomendasi akan dibekukan perizinannya atau pidana 1 tahun penjara. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Badung atas dedikasinya dalam penanganan sampah. Ia menilai pola perilaku masyarakat telah menunjukkan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dalam hal pemilahan sampah. Akhir Juli, 31 Juli itu terakhir untuk bawa sampah ke TPA Sum. Karena itu para pelaku hotel, restoran juga harus bisa mengolah sampah sendiri. Kalau nggak mampu, join. Udah. Oke? Ini pilihan. Nggak ada cara lain. Bapak-bapak ini mesti bersyukur nih, saya mau galak urusan begini. Kalau enggak, ini akan menjadi ancaman masa depannya Bali. Saya udah komit sama Pak Bupati, Pak Wali Kota harus beresin. Minggu depan saya kumpulan Bupati sebalik, nggak boleh lagi kau pendamping, selesaikan, kalau nggak tersangka kau. Komposisi sampah yang dihasilkan di Bali itu didominasi dengan sampah organik. Ini sejalan dengan data yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Bapak Bupati menyampaikan bahwa hotel, restoran, dan kafe menyumbangkan 41%. 41%. Dan itu bukan angka yang sedikit. Dan seharusnya angka 41% itu selesai di hotel, restoran, dan kafe. PP 81 itu pada intinya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah harus selesai di hotel, restoran, dan kafe itu sendiri. Pengelolaan sampah tidak hanya tanggung jawab Kabupaten Badung, tidak hanya tanggung jawab Provinsi Bali. Harus selesai di hotel, restoran, dan kafe. Dari 401 entitas Horeca yang ada di Kabupaten Badung, saya akan pastikan bahwa mereka dapat mengelola sampahnya sendiri. Tapi ketika keputusan sanksi administrasi diserahkan, kami akan awali dengan pengawasan dalam waktu dekat. Karena di dalam sanksi administrasi itu, setiap Horeca tidak lebih dari 3 bulan saja untuk membenahinya. Ketika pengawasan keputusan sanksi administrasi itu tidak ditaati, kami akan terbitkan surat peringatan. Jika surat peringatan itu masih dicuekin, kita akan hentikan surat penghentian sanksi administrasi. Dan 401 entitas tersebut kami akan ancam dengan pasal 114. Bapak Menteri Lingkungan Hidup sudah tanda tangan MOU dengan Bapak Kapolri. Bapak Deputi Gakum sudah tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Bapak Kabar Eskrim. Salah satu ruang lingkupnya adalah pengelolaan sampah ini.
Jadi saya mohon sekali lagi bagi para pengurus hotel, restoran, kafe untuk segera berbenah diri, segera menindaklanjuti sanksi administrasi kami, dan segera menyelesaikan sampahnya di hotel, restoran, kafe yang ada, yang Bapak Ibu kelola sendiri. Bali bersih bukan pilihan, tapi kebutuhan. Siapkah Horeca berubah? Hendra Warna Berita mengabarkan.